Eh, Pertama-tama terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon izin Pak Abu Bakar Al-Mahdali. Kemarin sudah sempat ketemu lagi dengan mentor dan alhamdulillah sudah konsultasi lebih baik lagi dan menetapkan bersama mentor beberapa isu dan coba saya perlihatkan juga hasil analisis yang coba saya lakukan dan secara keseluruhan mentor setuju dengan isu-isu yang saya angkat. Mungkin Pak saya ini rancangannya saya belum selesai yang DP yang narasinya, cuma mungkin saya perlu penjelasan juga, perlu masukan dari Pak Coach soal penentuan isu ini, Pak. Tapi kalau dari mentor, alhamdulillah sudah setuju dengan isu ini. Kalau dari isu, coba kemarin bahas dengan mentor, penetapan isu saya analisis pakai APKL, dan menetapkan ada 4 isu. Yang saya bawa kemarin 3, tapi mentor menambahkan 1 isu lagi. Yang pertama isunya belum terintegrasi data penunjang perencanaan pengembangan wilayah. Yang kedua, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pemenuhan data pengembangan wilayah. Kemudian yang ketiga, belum adanya transfer pengetahuan tentang penggunaan aplikasi sistem informasi perangkat daerah atau IPD secara merata. Kemudian yang keempat, keterbatasan prasarana dan sarana penunjang pengembangan wilayah. Dari 2 isu ini yang saya analisis, isu pertama dan kedua itu yang memenuhi syarat, Pak. Kalau isu ketiga dengan keempat tidak memenuhi syarat karena kelayakannya saya pikir untuk saya bisa tangani itu tidak bisa, yaitu isu belum adanya transfer pengetahuan tentang penggunaan aplikasi sistem informasi perangkat daerah (ISPD) secara merata dan keterbatasan prasarana dan sarana penunjang pengembangan wilayah yang tidak memenuhi syarat. Kemudian dari 2 isu ini saya coba tapis lagi dengan analisis USG, isu prioritas dengan menentukan isu prioritas dengan metode USG. Dari metode USG ini, dari kedua isu yang saya angkat dan mentor juga setuju dengan ini karena memang di bidang dan juga di unit kerja ini merupakan masalah yang dari dulu masih sulit untuk diselesaikan, Pak, tentang belum terintegrasinya data penunjang perencanaan pengembangan wilayah. Jadi kita di Bappedas sebagai perencana, kebutuhan akan data itu sangat penting, tapi kebutuhan data ini masih agak sulit didapatkan begitu, Pak. Jadi sehingga saya dan mentor juga menyarankan bahwa integrasi data angkat itu tentang isu integrasi data ini penting. Kemudian Pak, dari isu prioritas ini saya coba cari lagi penyebab masalahnya dengan menggunakan metode fishbone diagram, Pak. Kemudian mendapatkan 6 aspek isu penyebab masalah. Dari sisi manusianya, mainnya itu karena belum ada SDM yang bertugas khusus sebagai pengumpul data. Kemudian dari maninya belum menjadi prioritas dalam perencanaan penganggaran. Kemudian dari mesin belum ada Pokja atau SOP dan Juknis juga belum ada tentang sistem pengumpulan data terintegrasi. Kemudian dari metodenya belum tersedia sistem atau aplikasi pengumpul data yang terintegrasi. Kemudian dari materialnya tidak tersedia prasarana perangkat untuk pengumpulan data digitalisasi data atau big data. Kemudian dari environment, data tersebar di beberapa perangkat daerah. Jadi dari penyebab masalah ini saya coba jabarkan, saya coba angkat penentuan prioritas penyelesaian masalah karena dari 6 masalah ini, kalau dari waktu yang diberikan 1 bulan, tidak mungkin untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang ada, makanya Pak saya coba bagi dalam prioritas jangka pendek dengan jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek itu yang kira-kira bisa saya selesaikan isu ini, yang pertama adalah belum menjadi prioritas dalam perencanaan penganggaran,
Kemudian data tersebar di beberapa perangkat daerah. Kemudian yang ketiga, belum ada SDM yang bertugas khusus sebagai pengumpul data. Kemudian yang keempat, belum ada kelompok kerja, Pokja, dan juga standar operasional prosedur tentang sistem pengumpulan data terintegrasi. Kalau di jangka menengah dan jangka panjangnya, belum ada petunjuk teknis juknis tentang sistem pengumpulan data terintegrasi, belum tersedia sistem atau aplikasi pengumpul data terintegrasi, namun tidak tersedia perangkat untuk mengumpulkan data digitalisasi data atau big data. Jadi Pak, dari penentuan prioritas penyelesaian masalah ini yang coba saya angkat dan jabarkan ke dalam kegiatan ini, yang saya ambil hanya saya pikir dan saya konsultasikan ke mentor juga, hanya kegiatan pada prioritas masalah pada jangka pendek, dan coba saya jabarkan di bab 2, tapi belum sampai di apa Pak, belum sampai di tahapan kegiatan, cuma sampai di kegiatan dulu, baru sampai di kegiatan saya coba jabarkan. Saya dapatkan ada 5 kegiatan, ya, jabarkan ambil dari untuk penyelesaian dari prioritas masalah yang ada tadi di atas, dari masalah jangka pendek. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini kemungkinan yang saya pikirkan Pak, tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor begitu Pak, apa perlu dimasukkan atau tidak, minta pendapat nanti Bapak. Kemudian yang kedua, konsultasi dan koordinasi penyampaian usulan kegiatan pusat data terintegrasi. Ini menyangkut penyelesaian prioritas masalah tentang belum menjadi prioritas dalam perencanaan penganggaran. Jadi konsultasi kepada pimpinan yang lebih tinggi tentang penyampaian tentang kegiatan ini, kepentingan kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, identifikasi kebutuhan data pengembangan wilayah. Ini menyangkut dengan penyelesaian prioritas masalah pada data tersebar di beberapa perangkat daerah. Kemudian yang keempat, penyusunan draft kelompok kerja Pokja, tim penyusun pusat data terintegrasi. Ini sudah jelas di jangka pendeknya ada data Pokja terintegrasi. Kemudian yang kelima, penyusunan draft SOP pengelolaan pusat data terintegrasi. Mungkin seperti itu Pak kerangka berpikir saya yang saya bangun. Apakah sudah cocok atau seperti apa Pak? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, silakan kembali ke lembar awal. Yang lain menyimak ya, yang lain menyimak. Nah, ini Sahri, Muhammad Sahri, di awal lagi, Mbak, supaya menyimak. Oke, stop. Oke. Jadi saya mengapresiasi sementara apa yang dirancang, ditulis oleh saudara ini. Baik, kita mulai coba lihat. Sebetulnya di sini dulu, di latar belakang ini harus ada isi ini. Latar belakang ini jadi dia terbalik ini. Isi dulu ini poin 1.1 latar belakang, tidak langsung ke kondisi saat ini. Latar belakang justru masuk ini undang-undang 5 atau undang-undang nomor 5. Lihatlah itu. Oh, yang Perlan itu Pak ya? Ini apa ini? Sistem perencanaan. Oh, oke. Ini punya kamu berarti yang di bawah ya? Iya. Oke. Terus masuk 2 aturan itu yang saya beritahu di referensi saya kirim. Oh iya Pak. Yaitu Perlan nomor 1, yang lain juga begitu ya, sama undang-undang ASN itu. Nah, kemudian pada paragraf ataupun alinea berikutnya sudah mulai masuk di persoalan. Ini sebelum nanti kondisi saat ini nanti ada memang sifat mengulang sedikit, tapi usahakan di latar belakang itu sudah mulai menyinggung. Disitulah narasinya. Kenapa sampai kamu mengambil topik ini? Kenapa sampai mengangkat masalah ini? Sehingga juga di satu lembar pertama di latar belakang masalah ini ada gagasan yang akan
coba dicarikan solusinya, berarti sudah menyangkut sudah ke tema itu, ke judul, itu sudah pernyataan positif. Oleh karena itu maka penulis mengambil judul itu menjawab masalah. Kemudian kembali mengisi kondisi saat ini ya, kondisi saat ini sudah disertai juga dengan data-data tentunya, data faktual. Data faktual lebih bagus itu kalau menggambarkannya secara konkret masalahnya berdasarkan pendekatan data dan juga apa yang diharapkan. Nah, terus naikkan terus. Ini kan baru memulai awal lah, ini baru ke penetapan isu. Jadi walaupun di sini ada 5 diangkat, tapi di latar belakang itu memang yang dari 5 misalnya yang 1 itu sudah tergambar di latar belakang itu. Sudah tergambar di latar belakang. Semua menyimak ini. Supaya latar belakang 1 lembar orang baca, orang sudah tahu apa yang kamu mau tulis di situ. Gitu. Biasa orang mau nulis itu membaca cuma di lembar pertama dan lembar terakhir kan kesimpulan itu. Nah, kemudian penetapan isu sudah mulai menggunakan tapisan kan, ada berapa? 4, 3, minimal 3 kan? Kamu ambil 4. Nah, stop. Nah, analisis APKL ini ada yang menggunakan sistem centang, boleh. Ada yang membobot, boleh. Tidak ada masalah. Ada yang mencentang, ada yang membobot. Nah, kalau ini biasanya katakan ada yang sama. Nah, seperti ini tentu sama karena yang satu X tidak memenuhi syarat, diambil 2 untuk di USG, dicari yang paling prioritas, masalah yang paling prioritas. Kalau ini dilihat dicentang ada 2. Kalau yang mau pakai sistem pembobotan tidak ada masalah. Tentu yang dibawa ke USG adalah terbanyak pertama, terbanyak kedua, gitu. Terbanyak pertama, terbanyak kedua, 3, 4 dibuang. Terus naik lagi. Nah, ini kan mengambil. Nah, ini mengambil yang paling karena tadi dicentang itu memenuhi syarat ya, memenuhi syarat 2, dipilih lagi yang paling prioritas. Nah, yang prioritas ini adalah 1. Ini tadi di latar belakang ini sebenarnya sudah diangkat ini. Ini sudah diangkat ini, belum terintegrasinya data, sudah ada mengurai di sana, sudah ada mengurai. Nah, oke, terus kayak beginilah maksudnya. Nah, ini analisis fishbone kan mencari penyebabnya, hubungan kausalnya. Sebetulnya logikanya itu apa yang menjadi persoalan di Machine Money Man ini tentu saja akan tergambar di kegiatan kan, seperti itu toh. Akan tergambar di kegiatan, mungkin seluruhnya, mungkin separuh, karena untuk menjawab bagaimana ini agar supaya ada terintegrasi data. Nah, coba perhatikan ini alur pikirnya kan ini sebabnya sehingga belum terintegrasi. Kenapa? Karena man-nya, karena money-nya, karena machine-nya, karena environment-nya, materialnya, metode. Jadi berarti ini harus dijawab. Kalau ini dijawab, berarti akan terintegrasi data itu atau penunjang itu, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada hal-hal lain lagi yang akan ditambahkan di kegiatan ataupun juga tahapan-tahapan. Tapi paling tidak ini sudah gambaran ini, mesti muncul juga nanti di kegiatan ini. Nah, kalau tidak, buat apa diturunkan ini hubungan kausalnya ini, fishbone-nya ini. Nah, silakan lanjut ke lembar berikut. Oke, stop. Ini apa? Nah, ini istilah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebetulnya ini di istilah ini istilah tapi tidak apa-apa lah, di PKP, PKA ini. Jarang-jarang ada yang menggunakan istilah, terutama jangka menengah, jangka panjang. Ada itu hanya keberlanjutan. Jangka pendek semua orang pada tahu, itu adalah masa pelatihan. Masa pelatihan berarti kalau di sini itu hanya 1 bulan. Kalau PKA, PKP itu dia 2 bulan. Nah, itulah jangka melaksanakan apa yang direncanakan, yaitu jangka pendek. Kalau jangka menengah itu 1 tahun, jangka panjang di atas 1 tahun. Tapi kalau
Kalau di sini, kalau di Lasar ini tidak terlalu dikenalin istilah ini jangka menengah, jangka panjang. Ada cuma keberlanjutan, apa namanya, aktualisasi seperti itu. Nah, terus lanjut lagi ke mana lagi? Nah, bab Belum 2. terisi, Pak. Belum terisi yang lanjutan bab 1 ini, Pak. Cuma di kegiatan tadi. Stop. Ini silakan Anda berkolaborasi 10 orang karena ini sama ini. Karena nilai-nilai dasar ASN itu sama, kedudukan dan peran ASN juga sama. Yang beda di rencananya. Nah, rencananya itu beda gagasan, beda isu, beda gagasan, beda lokus, kan beda fokus, beda lokus. Mungkin sama fokus tapi beda lokus. Tapi kalau saya lihat ini kan beda-beda semua ini, nggak ada yang sama ini. Semua dari Kes Bangpol, Disduk Capil, DLHP, Inspektorat, Bapeda, Sahri dari Bapeda, ada Dikpora, dari guru SMP 1 orang, PKPSDM, Perikanan, Koperasi, nggak ada yang sama. Ada yang sama, tapi beda semua. Nah, terus metrik. Stop. Perhatikan ini. Nah, metrik ini jelas kegiatan itu saya minta hati-hati, menurunkan kegiatan itu harus betul-betul eksekusi dari gagasan. Ya, harus mengeksekusi gagasan. Isu adalah pernyataan negatif yang sudah ditapis tadi, masalah yang perlu dicarikan solusi, yaitu gagasan. Nah, gagasan kalau tidak dieksekusi buat apa? Dan buat apa mengangkat gagasan tidak dicarikan jalan keluarnya? Jadi tidak dieksekusi. Dieksekusi harus melalui dieksekusi dalam 1 bulan. Rencananya ini kan masih rencana semua, akan dilaksanakan dalam 1 bulan. Nah, apakah kegiatan 1 sampai dengan 5 ini logika berpikir dulu? Apakah bisa mencapai waktu 4 minggu? Nah, itu hati-hati. Hati-hati jangan sampai tak gantong, orang bilang tak gantong ternyata sudah sampai kegiatan ketiga, itu kelihatan nanti di perencanaan selanjutnya. Ternyata waktu udah habis. Tapi sebaliknya juga, jangan sampai kegiatannya itu terlalu abal-abal. Artinya, kalau kita mau jujur, sebetulnya 1 minggu tuh di lapangan. Lah apa semua dibikin satu minggu tuh, padahal waktu masih ada 3 minggu lagi ke depan. Sengaja dimelar-melarkan, sengaja dikembang-kembangkan. Jangan juga kayak gitu. Betul-betul yang objektif lah. Nah, tapi semua itu harus yang menjawab mengeksekusi gagasan. Nah, dan dia harus berurutan dia. Kegiatan pertama apa, kegiatan kedua apa. Yang lain juga perhatikan bahwa semua yang namanya konsultasi itu lebih pada ketahapan. Jadi dia bukan di kegiatan kayak di kegiatan konsultasi dan koordinasi ini lebih kepada ke tahapan, tinggal dimasukkan apakah di persiapan. Dan konsultasi yang paling pertama itu harusnya ke mentor, karena di sanalah kita mau menanamkan nilai etikanya itu kan di situ. Jadi semua itu mengarah pada situ, jangan ada menempatkan konsultasi di kegiatan. Nah, tapi persiapannya itu bahasakan secara sempurna, agar sedikit ditambah beberapa kalimat sehingga bisa dikaitkan nanti dengan kegiatan. Bisa dikaitkan dengan agenda 3. Apakah itu termasuk pelayanan publik, apakah itu termasuk WOG, apakah itu termasuk manajemen ASN. Jadi itu kalimatnya, statementnya di dalam setiap kegiatan harus betul-betul yang bisa diulas. Anda bisa mengulasnya. Kalau cuma persiapan apa itu? Bagaimana? Apakah ini persiapan termasuk pelayanan publik? Apakah itu persiapan termasuk WOG? Apakah itu persiapan termasuk manajemen ASN? Memang bisa diulas, tapi agak sulit ya kalau tidak ditambah persiapan dalam rangka apa gitu. Harus sempurnakan kalimat-kalimatnya. Contoh misalnya penyusunan yang ketiga, penyusunan draft kelompok kerja Pokja tim, penyusunan pusat data terintegrasi. Nah ini masih bisa. Kalau penyusunan draft ini dikaitkan dengan agenda ketiga, dia di mana? Apakah dia yang termasuk pelayanan publik?
apakah dia ini termasuk wall of government, apakah dia ini termasuk manajemen ASN, nah, gitu. Oke, saya lanjut dulu bahwa setelah kegiatan, setiap kegiatan melahirkan beberapa tahapan kegiatan. Ingat itu, setiap kegiatan melahirkan beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan itu minimal 3. Nah, minimal 3. Jangan 1. Jangan kegiatan satu berhadapan dengan tahapan. Kalau cuma 1 bukan tahapan. Bukan tahapan itu. Ya, minimal 3. Tapi jangan juga sebanyak-banyaknya. Kalau tahapan ada yang mirip-mirip, tahapannya digabung menjadi 1. Digabung menjadi 1, sehingga dia minimal 3 atau lebih dari 3, misalnya 4. Satu tahapan kegiatan pasti menghasilkan 1 output. Kan begitu. Kalau misalnya konsultasi dengan mentor, ya outputnya sudah mendapat arahan mentor. Kalau tahapan kegiatannya rapat, ya tentu hasilnya sudah dilaksanakan rapat, kan begitu. Jadi selalu dia menjawab apa yang dilaksanakan di tahapan. Nah, mulailah keterkaitan substansi mata pelatihan. Mulai dari agenda 2 dulu. Mulai dari agenda 2, tadi ke mentor itu coba diulas. Kalau di akuntabilitas, kira-kira apa dia? Nah, akuntabilitas kurung apa? Kemudian nasionalisme kurung apa? Nilainya apa? Kemudian etika publik apa dia? Kalau toh terkait dia terus ke bawah, panjang dia ke bawah. Panjang ke bawah itu karena dia akan diulas setiap mata pelatihan tadi itu, akuntabilitas, nasionalisme, dia akan punya anak-anak lagi. Anak-anaknya itu dikurung. Jadi dikurung dia, lantas belum dijelaskan, nanti dijelaskan setelah kolom. Nah, dijelaskan setelah kolom, tapi kalau di rancangan ini ya mungkin belum. Ini baru rencana semua ya, baru rencana. Bila Anda mau menjelaskannya juga, tentu harus siap-siap dengan kata-kata bahwa saya akan melakukan penerapan nilai dasar. Ya, rencana melakukan penerapan nilai dasar pada tahapan 1 adalah ini. Nah, begitu. Pada tahapan kedua, nilai dasar yang akan diterapkan ini. Jadi namanya rencana berarti akan-akan. Nanti kalau sudah dilaksanakan, berbeda argumentasi dia, berbeda narasi. Bahwa di kegiatan 1, tahapan pertama saya sudah menerapkan. Saya sudah menerapkan nilai dasar akuntabilitas, yaitu sudah mengalir dia. Dan dia tetap di luar kolom. Kalau ini semua masih rencana. Setelah tadi semua nilai-nilai aneka sudah dibahas di tahapan pertama, tahapan kedua, kita asumsikan saja sampai tahapan ketiga, itu baru dikunci di bawahnya ini, di poin 5 ini, di tabel 5. Dilihat keterkaitannya dengan pelayanan publik. Nah, WOG atau manajemen ASN. Kalau pelayanan publik itu dalam kurung apa dia? Yang terkait dengan kegiatan. Persiapan tadi, persiapan apa? Dikalimatkan lagi ini. Supaya enak menyambungkannya, menarasikannya dengan keterkaitannya agenda 3. Jadi agenda 3 itu harus dilihat ke kegiatan. Kalau agenda 2, lihat ke tahapan. Kan begitu. WW pengantar agenda 2, agenda 3. Nah, jadi sebetulnya saya hanya mengulang saja, mengulang apa yang sudah didapatkan. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai dengan kegiatan terakhir. Begitu Sahri, ini keluarkan ini, konsultasi ini. Iya, Pak. Masukkan ke tahapan. Jadi konsultasi masukkan ke persiapan, Pak ya? Semua itu konsultasi jangan ada di kegiatan. Siap, Pak. Kalau kegiatan yang 3, 4, 5 ini sudah bisa, Pak, kira-kira? Menurut kamu apakah ini sudah menjawab? Apakah ini sudah benar-benarnya jelas sebagai eksekusi daripada gagasan? Coba saya tanya dulu sama kamu. Kalau apakah mengeksekusi gagasan? Iya, Pak. Sudah iya? Iya. Ya, tentu akan lebih jelas lagi pada setiap tahapannya. Tahapannya tolong itu jangan sampai gimana ya, kalau tahapannya, kalau kita mau
mau tahapan kalau kegiatannya memakai baju, ya misalnya ada kegiatan berbusana memakai baju. Nah, kalau tahapannya apa dulu? Tahapannya tentu kita pakai pakaian dalam dulu kan, pakai kaos gantung, pakai celana dalam kita yang laki-laki kan begitu. Baru habis itu celana panjang, ya. Habis itu baru kemeja, habis itu baru kaos kaki, habis itu baru sepatu. Kalau tahapannya sepatu dulu, kaos kakinya gimana? Kan ada urutan-urutannya, itu logika berpikirnya kayak gitu. Jadi jangan kamu putar-putar itu di tahapan dan betul-betul mengarah pada pengkerucutan sampai dengan kegiatan terakhir. Biasa juga ada kegiatan evaluasi, dia evaluasi lagi kalau dia mau ingin melihat kesempurnaan pelaksanaannya dalam 1 bulan, dia ingin dia evaluasi. Guru-guru biasanya dia bikin lagi pre-test, post-test dan sebagainya, silahkan saja ya. Apakah betul-betul itu sesuai dengan gagasan yang diangkat, gitu. Ya, tahapan-tahapan jangan diputar-putar itu dan jangan ada yang berulang. Ini semua warning-warning dulu karena baru pertemuan kedua sejak 2 hari lalu. Mudah-mudahan nanti sudah ada gambaran, insya Allah. Sebetulnya terus terang saya tidak ada kesulitannya ini, cuma semua ada di kepala bagaimana menurunkannya itu. Apakah kamu yakin, Sari, bahwa isu sudah dijawab oleh gagasan? Ya. Yakin. Apa isunya? Hah? Iya, Pak. Sudah ya. Nah, ingat ya, isu gagasan itu sudah mulai terarah fokus dan lokusnya. Fokus dan lokusnya. Karena gagasan itu pada umumnya dibawa ke judul. Nah, judul yang enak itu apabila ada fokus, ada lokus. Fokusnya apa? Fokusnya temanya. Lokusnya apa? Lokusnya wilayahnya di Bapeda, di Inspektorat, di Dinas Pendidikan, Kabupaten A, Kabupaten B, gitu. Jangan cuma fokus saja, tapi harus jelas lengkap dengan lokus. Gimana? Ada gambaran? Ada, Pak. Ya. Nah, terakhir saya beritahu ya, kamu jangan terlalu jangan terlalu mati-matian sampai pada titik darah penghabisan ini soal substansi teknis ini. Ini memang perlu. Terus terang ini memang perlu. Tapi yang lebih penting lagi adalah di kolom 5 ini. Kamu masuk di Latsar ini sebetulnya untuk mendalami ini. Karena jauh-jauh kamu dari satuan kerjanya untuk 2 bulan, 1 bulan pendidikan, 1 bulan praktek, hanya cuma mau bikin ini yang di poin 2 ini, di kegiatan. Itu. Tapi ini penting. Kenapa? Karena tidak mungkin ini bisa dilakukan, poin 5 ini, kalau tidak ada kegiatannya. Itu mau dimuat di mana? Jadi ini semacam wadahnya, substansinya di situ. Tapi ini mau muat di mana ini aneka ini? Mau dimuat di mana? Padahal sudah itu dasarnya. Nanti Anda akan bosan, mungkin sampai muntah-muntah. Karena itu terus diputar-putar terus, itu berulang-berulang, mulai dari kegiatan 1, tahap 1, tahap 2, tahap 3, kegiatan 2, tahap 1, tahap 2, sampai pada terakhir. Mungkin ada nilainya yang sama berulang, atau materinya sama, nilainya beda. Nah, mungkin akuntabilitasnya, tapi nilai yang dimasukkan beda. Nah, tergantung narasi, tergantung nalar Anda. Ya, bukan karena ya senang-senang, bukan persoalan, tapi sejauh mana kamu melihat setelah kan kemarin diantar di modul di MOC, oh kira-kira pemahaman kamu seperti ini tuh akuntabilitas. Nah, nasionalismenya seperti apa? Etika publiknya seperti apa? Komitmen mutunya seperti apa? Nanti setelah itu nanti akan ada di apa namanya, di rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu ya, bukan saran-saran ya seperti yang saya maksudkan itu di draft yang saya kirimkan pada Anda, tapi kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Apa rencana tindak lanjutnya nanti ke depan? Supaya ini kami ada gambaran, wah ini barang tidak berakhir, tidak wal awal wal akhir. Tidak berarti cuma datang mau kasih keluar dia punya calonnya. Gagal itu. Tapi betul-betul ini ada manfaatnya. Anda
sudah menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Pintar tapi belum tentu berkarakter. Banyak orang pintar tapi tidak berkarakter. Gitu. Di sini ditanamkan karakter. Mau lihat karakternya di mana? Di aneka itu. Itu ilmu karakter semua di sini. Oke, paham ya? Siap, Pak. Oke. Izin Silakan. satu lagi tanya, Pak. Silakan. Dari tahapan kegiatan-kegiatan yang saya, dari isu dan kegiatan yang saya angkat, Pak, saya coba-coba rancang judulnya seperti yang Pak bilang, lokus dan fokusnya mesti jelas. Ini saya baru tulis di bawah supaya saya coba angkat judul perencanaan penerapan integrasi data penunjang pengembangan wilayah pada Bapeda Kabupaten Magelang. Kira-kira bisa itu atau tidak, Pak? Mana isunya dulu, coba mana. Soalnya tidak ada kamu tulis ini, mesti ada pengantar di atas. Di atas daripada tabel ini ada isu, kemudian ada gagasan. Isu pun itu harus dikaitkan dengan agenda 3 dulu, ada uraian singkatnya, baru gagasannya apa, kan begitu. Ini unit kerjanya apa, Bapeda kan ada itu dicontoh kemarin. Unit kerjanya, dari situ enak mengulasnya gitu. Seperti bikin itu isu dulu, Pak. Ya. Beda kita menjelaskan dengan melihat, dengan apa, tidak boleh hanya satu indera yang dipakai, indera pikiran, indera mengingat. Tapi kalau dengan mata juga, dengan mendengarkan penjelasan itu bagus, lebih maksimal. Coba yang lain lagi. Oke. Kasih banyak, Pak. Nanti selebihnya silakan japri ke saya. Ya, jadi setelah pertemuan kedua itu sudah bisa dijapri, sudah bisa dimainkan itu. Siap, makasih banyak, Pak. Iya, makasih. Saya sekarang ini lagi banyak ini. Ada 10 orang di Tojo Una-Una. Anda tahu, itu golongan 2. Kewalahan saya, kamu agresifnya mereka itu. Sama setelah 2 kali pertemuan, pokoknya saya bilang, ini ada saya bilang tunggu dulu, saya lagi coaching juga di 85 ini. Nah, gitu. Saya tidak menganggap Anda kalau banyak bertanya tidak bagus. Silakan saja, itu hak Anda untuk mengkonsultasikan, menyampaikan pertanyaan apa ke saya. Tapi karena kita tidak ketemu langsung, ya gunakanlah IT ini sebaik-baiknya. Di luar Zoom ini ya, kalau Zoom ini kan terbatas ini, cuma sampai jam 9.30 kita langsung berhenti, mau istirahat juga, kamu juga mau istirahat. Tapi makanya gunakanlah IT, WhatsApp, SMS gitu. Oke, silakan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Reza, Pak, Reza dari Koperindak. Iya. Oh, Reza. Ya dari Koperindak, Pak. Oh iya, silakan. Nah. Pak, pertanyaan pertama, Pak, itu masalah yang kalau menggunakan tabel fishbone, Pak, fishbone diagram itu kan ada yang pendekatan yang kita tahu kan, yang gunakan 5M1E, Pak. Ya. Itu kalau misalnya di instansi yang kita temukan itu misalnya cuma ada 5 permasalahannya, apakah berarti harus dipaksakan 6 untuk memenuhi itu 5S1E atau yang ada saja, Pak? Ya, tidak mestilah, ya kondisi real di sana saja. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terus ya. Yang kedua, Pak, apa kami boleh misalnya mengirim nanti ada draft kami yang sudah misalnya bab 1, bab 2, bab 3 begitu, terus kami kirimkan filenya ke Bapak untuk diperiksa, kira-kira boleh, Pak? Ini golongan 2 di Tojo Una-Una Angkatan 24 ini sudah 10 orang, baru berapa hari lalu saya bimbing kayak gini, pokoknya langsung mereka. Ya satu orang itu mungkin ada 3-4 kali bolak-balik ya sampai pada akhirnya jadi. Gitu. Oh iya. Nah, silakan kirim. Apa-apa. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Kamu dikalah sama anak-anak golongan 2, adik-adikmu golongan 2 itu biasa. Kamu golongan 3 ini. Oke. Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Sri Dewi. Ya. Izin share, Pak. Ya, silakan.
Yang ini Pak, saya punya. Nah ini kayak siapa tadi ini? Reza ya? Reza tadi dari mana ini? Siapa namanya? Sahri. Nah ini Sahri. Iya Pak, Latar belakang dia sudah isi ini. siap Pak ya. Dibuat. Terus naik terus. Nah. Stop dulu. Stop. Apa yang maksudnya ini? Oh, tak usah ini munculkan ini ya, PKL USG ini. Tak usah dulu, Oh, ya. tahu saya. Oh iya Pak. Ya, pokoknya anu dulu apa undang-undang itu dulu. Apa dua aturan hukum itu masukkan Perlan sama Ini Pak, yang ini dengan ini. Iya, itu. Tak usah dicampur-campur dulu dengan ini kan nanti tersendiri dia di bawah. Ini kan dasar hukum ya, kenapa sampai Kondisinya saya langsung dimasukkan di sini atau bikin lagi anu baru? ya boleh juga silakan. Kondisi saat ini apa? Kamu sudah mulai menceritakan kondisi di sana, langsung masuk sudah ya? Ya. Langsung masuk. Karena ada juga orang dia gambarkan dulu secara nasional di provinsi, di kabupaten sampai pada di kecamatan. Tapi kalau tidak, boleh juga langsung sih. Tapi jangan terlalu sedikit. Ini apa masalahnya? Coba kita lihat ya, bahwa di Kesbangpol sana ada penanganan konflik dan kewaspadaan untuk memperhatikan yang menggunakan prosedur yang monoton, terbukti dengan pencatatan pelaporan kurun waktu 4 tahun menggunakan cara yang sama. Kondisi ini diharapkan apa maksudnya cara yang sama itu apa itu? Iya, makanya pelaporannya masih menggunakan, maunya masuk di WA, habis WA baru diperbaiki kata-kata pelaporannya itu Pak. Sebelum masuk untuk di print dalam laporannya untuk ditandatangani kepala bidang. Coba lebih didarasi lagi, lebih dikembangkan dulu masalah-masalah dijelaskan di sini Pak. Iya, apa sebetulnya ya? Iya, yang di Kesbangpol sana, di Kesbangpol ini kan? Iya Pak. Kesbangpol ini siapa ini? Sri Dewi. Nah, Kesbangpol Balut. Nah, diceritakan kalau ada data-datanya sehingga Anda mengangkat sebagai masalah juga lebih bagus. Kemudian terus lanjut. Jangan langsung berceritalah dulu sehingga masuk ke sini ya, bercerita sedikit sehingga Anda mencoba mengangkat isu itu sebetulnya berdasarkan tapisan isu sebagai berikut misalnya ya. Saya punya cuma langsung ini Pak, dengan melihat kondisi yang ada. Ya ini kan saya lihat memang agak kurang narasi dia. Nah, nanti ditambah ya. Jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Nah, ini kan sama saja dengan anu tadi si siapa itu? Hari kurang lebih juga ini. Terus ngambillah ini. Coba stop. Naik ulang tadi. Bukan. Nah, ini kan belum optimalnya. Ini kan masalahnya di sini, belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan kejadian. Saya mau tanya, kenapa sampai dia belum optimal? Kenapa belum optimal ini sistem pencatatan ini? Ya karena belum menggunakan sistem online yang pencatatan. Yang mana yang dipilih ini? Yang mana? Yang mana yang yang dipilih? ini Pak, nomor 2. Ini. Oh itu ya. Nah. Iya ini 1. Ya. Kenapa tadi? Ya karena belum ada sistem pencatatannya secara online Pak. Karena kan selama ini cuma laporan masuk di WA, jadi kalau tiba-tiba misalnya WA-nya kehapus kan hilang datanya. Seperti itu. Itu sudah terjadi berapa lama kondisi selama dinas itu terbentuk? Yang kamu tahu? Iya, masih 4 tahun itu Pak. Ya, nanti dikembangkan ceritanya. Tadi kan ada juga 4 tahun tadi disebutkan itu sejak berdirinya
Sejak berdirinya organisasi itu barangkali ya, setelah terbentuknya ya, Iya. atau itu diceritakan itu bahwa Diceritakan, dinarasikan lebih memang panjang. di latar belakang itu bercerita sebetulnya. Di latar belakang itu bercerita. Kalau tidak bisa mengungkapkan data faktual secara kuantitatif, ya apa boleh buat secara kualitatif, tapi ada dukungan, misalnya menurut hasil arahan dari pimpinan, ya kan sudah bercerita itu namanya itu. Oh iya. Apalagi ditaruh tanggalnya pada tanggal sekian, pada tanggal arahan dari pimpinan bahwa memang kondisi kantor kita seperti ini. Itu sudah kualitatif yang dikuantitatifkan, ya kan? Sudah muncul data hasil arahan bahwa memang kekurangan kita di kantor itu. Tapi kalau yang lain misalnya mengkuantitatifkan itu, misalnya kurangnya disiplin di sekolahnya siapa ini, si Renaldi ini, kurangnya di sini. Apa tandanya indikatornya kurang disiplin? Lihat di absen. Lihat di absen itu. Bulan lalu, wah, yang tidak hadir 50%, yang terlambat 50%, atau yang terlambat 30%. Minggu yang kemarin, 2 minggu lalu 50%. Kemudian atau 20%. Minggu kemarin naik 30%. Di situ baru bisa kita mengatakan bahwa kurangnya disiplin karena ditunjukkan dengan data absen. Padahal mudah sekali kan, mudah sekali kalau mau kita mengkuantitatifkan, mendatakan masalah-masalah itu bukan ilmiah, memang begitu. Mudah sekali asal mau saja. Tadi saja susah kita dapatkan datanya, bisa berdasarkan hasil konsultasi dan arahan pimpinan. Pimpinan mana? Mentormu, dan lu tanya sama dia, mentor atau kepala Kesbang, yang mengatakan benar di sini nih selama terbentuknya kantor ini tidak ada itu sistem yang seperti yang kau mau inginkan ini. Nggak ada itu pendataan yang sistem informasi secara pencatatan dan pelaporan. Itu belum dilakukan. Berarti sudah terkuantitatif. Gitu. Terus di bawahnya lagi sama ya, sudah sama ya. Menggunakan cara yang sama. Oke. Nah, mungkin ini sudah bisa dilihat di bab 2, coba saya lihat. Nah, stop. Ini nilai dasar. Apa ini? Nilai dasar ASN. Nah, terus kedudukan dan peran. Terus apa lagi? Rencana aktualisasi. Nilai-nilai dasar ASN itu mulai dari akuntabilitas dulu. Oh, saya kira diambil salah satu. Waduh. Satunya saja. Berarti semua, Pak? Iya, semua. Akuntabilitas itu apa? Apa semua di situ? Nilai-nilainya semua, baru. Nilai-nilainya, nilai dan indikatornya. Tanggung jawab, bagaimana menyelesaikan pekerjaan dan tugas. Hampir semua yang ada di modul. Masih dijelaskan lagi? Tidak dijelaskan, kan memang sudah ketentuannya di modul begitu. Di modul Kasper, maka saya bilang sama semua nanti itu. Jujur. Jujur itu apa? Memberikan laporan kinerja dengan memberikan bukti nyata dan hasil dan proses yang dilakukan. Kejelasan target. Karena ini mau dipakai nanti di tahapan. Gimana kau mau bisa pakai di tahapan kalau tidak apa kau mau pasang mengkaitkan di tahapan nanti?
Jadi ditulisin, makanya saya bilang tadi 10 orang di kelompok ini pasti akan sama itu. Tidak apa-apa ini, saling contek-mencontek silakan, copy paste. Nah, karena sama semua ini. Akuntabilitas. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah akuntabilitas, apa namanya? Sri Dewi. Nasionalisme. Nasionalisme. Apa semua nasionalisme? Di komentar sedikit baru masuk. Yang pertama apa? Ketuhanan. Nah, ketuhanan itu apa? Menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas, menghormati kemerdekaan beragama, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Kan seperti itu. Nah, iya kan? Iya, Pak. Dan seterusnya sampai pada anti korupsi. Nah, gitu. Iya. Dan kalau tidak begini kan tidak ditawa. Kemudian masuk kepada agenda 3. Nah, agenda 3 itu apa semua? Sri. Ya. Agenda 3 apa semua? Apa namanya agenda 3? Manajemen ASN. Ya, namanya agenda 3 itu sudah ada itu, dua-dua itu. Kedudukan dan peran ASN dalam NKRI itu agenda 3. Nah, isinya apa semua? Yang pertama apa? Ini dijelaskan begini, Pak. Terus di bawah apa di bawah? Di bawahnya apa lagi? Wah, perlu dijelaskan. Jadi ini apa namanya? Ini agenda 3, agenda 2 itu nilai-nilai dasar ASN, itu agenda 2. Agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Isinya ada 3. Pertama, pelayanan publik. Kemudian whole of government. Yang ketiga, manajemen ASN. Ini juga nanti akan dipakai di tabel rancangan itu. Jadi kalau tabel 2 ini seperti ini, pasti kamu tidak bisa menulis di rancangan itu. Terus tabelnya mana? Saya lihat dulu di tabel. Tabel rancangan mana? Tabel rancangan. PKL tadi, Pak. Oh, tabel rancangan belum, Pak. Ya. Baru ini. Belum. Sekarang gini. Di sini gunanya itu di bab 2 tadi itu. Di sini dia gunanya keterkaitan substansi mata pelatihan. Jadi misalnya kan koordinasi, perhatikan yang lain ini. Nah, ini sudah betul ini. Koordinasi dengan pimpinan tentu outputnya adalah adanya dukungan dari pimpinan kan. Berdiskusi dengan mentor tentu hasilnya outputnya adanya masukan ya dari siapa? Dari mentor dan seterusnya. Ini sudah betul ini. Tahapan pembuktiannya adalah di output. Nah, sekarang di keterkaitan substansi mata pelatihan ini maksudnya adalah keterkaitan agenda 2 dan agenda 3. Agenda 2 itu yaitu aneka, itu terkait dengan poin tahapan kegiatan 1. Misalnya koordinasi, akuntabilitasnya seperti apa? Nasionalismenya apakah terkait dengan koordinasi? Etika publik apakah terkait dengan koordinasi? Komitmen mutu apakah terkait dengan gitu ya? Oh, iya, sampai pada berdiskusi. Kalau berarti dia sama anekanya ini, itu berarti aneka itu. Ya. Anekanya ini per satu tahap kegiatan, Pak. Per satu tahapan kegiatan. Terus ke bawah lagi, naik terus tabelnya. Terakhir, terakhir selesai ini berdiskusi ini poin 3 ini selesai ini saya anggap saja misalnya nanti berikutnya kalau ada yang sama-sama tahapan-tahapan yang sama itu digabung ya, digabung. Kalau nanti bisa digabung ya jangan. Terakhir setelah agenda 2 sudah dikaitkan dengan tahapan, kunci dia di bawahnya. Di bawahnya yaitu agenda 3. Agenda 3 itu keterkaitannya dengan kegiatan, yaitu persiapan aktualisasi. Apakah perencanaan pelayanan publik itu terkait dengan persiapan pelaksanaan aktualisasi? Apakah di sini terkait dengan WOG? Apakah di sini ada kaitannya juga dengan
manajemen ASN itu bisa dijawab kalau di bab 2 tadi itu kau turunkan semua. Kau pahami itu. Kalau tidak ada gimana bisa dikaitkan. Oke. Udah mulai ada gambaran ya? Ya, iya Pak. Itu. Oke. Ya, silakan yang lain lagi. Ada yang mau ditanya lagi? Sri. Sementara itu dulu. Lebih baik salah karena telah berbuat daripada tidak berbuat karena takut salah. Jelas itu filosofinya? Siap, Jelas, jelas. Pak. Itu. Jadi tidak apa-apa kita dapat pengalaman di situ. Tidak apa-apa. Berbuat salah dapat pengalaman daripada tidak berbuat sama sekali ya karena kita takut salah. Gimana caranya? Mau sempurna kita. Oke, apalagi baru ketemu 2 kali. Ya, memang seperti itu. Tidak akan langsung jadi. Nah. Jadi satu yang dibahas, yang lain menyimak. Yang lain menyimak. Ini belum kepada inti, ini masih teknis-teknis penulisan dulu. Kalau person-personnya kejapri ke saya, baru saya melihat kepada isinya. Isinya yaitu di tahapan kegiatan dan juga kegiatannya sendiri. Gitu. Ini masih alurnya dulu. Ayo, tidak apa-apa, silakan. Siapa lagi? Steci, apa kau Steci? Ini. Siti Aminah, silakan. Siapa yang raise hand? Ya, itu diutamakan. Ya, Pak. Izin share screen, Pak. Ya. Mudah-mudahan jadi, soalnya Pak biasa laptop saya agak bermasalah kalau share screen. Oh iya? Ya, mudah-mudahan lah. Terlalu jauh. Ini sudah lembar persetujuan ini, waduh. Maaf Pak, soalnya saya cuman buat yang lihat dari yang paparannya Pak di situ. Jadi saya coba tes mulai dari lembar persetujuannya. Wah. Terus untuk yang 2 hari ini Pak, saya ada kendala karena belum sempat ketemu langsung lagi. Kenapa NDH-nya kosong? Kamu NDH-mu berapa? Saya belum tahu Pak, belum di-share. Apa? Coba bilang. Apa itu NDH? Nomor apa tadi yang sudah sempat dibahas di tadi siang? Nomor daftar hadir. Katanya nanti daftar hadir. Katanya nanti Pak Anca yang share tapi belum di-share, Pak. Oh, begitu ya? Ya, oke deh. Ya. Jadi Pak sekedar curhat sedikit barangkali. Ya, untuk 2 hari ini saya belum sempat ketemu sama mentor, soalnya dia lagi tugas luar, sementara pelayanan di kecamatan. Jadi ini untuk sementara masih saya yang buat-buat. Nanti insya Allah besok kalau sudah bisa ketemu, baru saya ketemu langsung. Ini berisiko juga ini. Jangan kau jual lagi, kita punya hasil perbincangan ini sudah disetujui. Cuman kalau untuk judulnya Pak, kedudukan mentor segala-galanya itu. Iya, cuman untuk judulnya Pak, yang lalu sudah sempat konsultasi dengan mentor, dan waktu itu saya ada sempat usulkan 3 judul, dan dia pilih 1 yang ini, yang sudah sementara saya paparkan ini. 3 isu. Iya, isu ya. Penyajian pelaporan data kependudukan melalui media website. Baru? Saya punya NIP. NIP saya Pak. itu saya tulis belum tahu, Pak. 1957 1957 07 1957 07
tunggu dulu. 19.05.07 10. 10, 1985 1985, 03 03, 10.20. 10.20. Nah, gitu ya. Nah, terus ini 2 lembar ini kalau mau seminar rancangan yang sana dulu yang pertama. Nah, ini nanti kalau sudah seminar ya, kalau sudah seminar ada perbaikan, nah, ini baru ditandatangani. Tapi sudah 3 orang ya, sudah 3 orang itu, yaitu coach, mentor. Kenapa mengetahui? Bukan ini. Oh, jadi Pak. Bukan mengetahui. Ada itu, akan ada 4 itu. Ada 4 lembar itu. Saya salah ambil barangkali Pak. Ya. Iya, salah ambil. Ini kalau sudah 1 bulan, sudah hasil laporan. Ini kalau sudah laporan ini, mengetahuilah dia BPSDM, kepala BPSDM. Kalau masih rancangan, kalau tidak salah penguji di sini, ya. Penguji. Di bawah. Kalau tidak salah, coba lihat yang saya itu, yang saya kirim itu. Oke, dah. Nanti belakangan ini. Ya. Nah, Siap, coba. Pak. Terus. Ini baru kata pengantarnya, Pak. Oh, usah pakai abstraksi kayak. Ya. Daftar isi. Nah, terus. Pendahuluan. Ya, stop. Pak untuk aturannya yang sempat Pak share itu PP nomor 11 tahun 2017 belum sempat saya isi yang lainnya, Pak. Ini kok kasih masuk semua, sebenarnya 2 cukup ya. 2 boleh ya. 2 cukup. Itu ada saya putihkan itu dari 5-6 aturannya itu, ambil aja 2. Silakan naik terus. Apa ini? Tunggu. Oleh karena apa ini? Oleh karena memandang untuk belum rampung betul, Pak. Di atas sudah diurai kah ini? Kurang efektifnya ini pelaporan. Di atas untuk sampai latar belakangnya baru masalah aturan itu kan sebelum ke itu ya. ke judul itu gambarkan dulu di kantormu itu masalah-masalah itu. Kan begitu ceritanya toh. Iya, gambarkan dulu, kalau ada data lebih bagus, pendekatan data, baru muncul itu gagasan dalam hal ini. Tadi ini yang dimiring-miringkan itu, kan sudah itu barangkali gagasannya, toh? Yang ditulis miring tadi. Nah, ini kan sudah jawaban isu, toh? Jawaban masalah. Nah, mana masalahnya aku gambarkan di sini? Kan latar belakang masalah. Ada di sini, kan, di atas. Di sini isunya masalah yang mau diurai belum, Pak. Itu ya diurai dulu. Itu nanti yang membuat kita percaya diri pada saat apa namanya itu, pada saat kamu paparan kan berangkat dari situ dulu, bertutur kita. Bertutur. Apa yang kau cerita itu masukkan di sini. Mungkin yang susah nanti itu bagaimana melurut disiplin tata bahasa yang baik dan benar itu. Kalau cuma pakai bahasa saluan ini tidak ada masalah, toh. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar kan repot. Coba aku bercerita, kalau saya tanya, sebetulnya apa yang ada di pikiranmu terhadap isu yang kau pilih tadi itu? Apa di kantormu seperti apa? Coba cerita dengan bahasa lepas. Nah, coba yang 9 orang menyimak. Nah, gitu namanya menggambarkan latar belakang. Silakan. Jadi kebetulan di kantor saya itu, kalau untuk di sini kan isunya tentang kurang efektifnya pelaporan data kependudukan. Jadi biasanya dalam penyajian pelaporan data kependudukan kita itu hanya menyiapkan buku yang diupdate per semester.
Nah, biasanya juga kita nanti pas datang orang minta data kependudukan, baru kita macam dari dinas-dinas terkait yang membutuhkan data, baru mulai kita buat skripnya dan biasa cuma ditulis-tulis saja, biasa di lembaran berapa jumlahnya atau apa yang mereka butuhkan itu baru mulai kita tulis-tulis. Nah, cuman karena hal ini sering terjadi dan biasanya juga kasihan pada saat mereka datang. Kalau tidak ada kepala seksi atau tidak ada, kan kebetulan saya di situ tentang pelaporan. Kalau tidak ada juga saya biasa kasihan mereka tidak dapat data. Jadi biasa pulang lagi, tunggu lagi kapan datang lagi, nanti sudah ada kepala seksinya, sudah ada juga kami yang bagian pelaporan data situ, baru boleh mendapatkan data. Nah, makanya di situ saya berinisiatif sama Pak kepala seksi saya yang kebetulan mentor saya, tanya bagaimana kalau kita buat penyajian data melalui website. Maksudnya supaya orang yang dinas-dinas terkait yang membutuhkan data itu tidak perlu bolak-balik ke kantor. Mereka cukup masuk dalam website yang kami buat itu untuk melihat data terupdate yang terbaru. Jadi kita buat rencananya saya yang mau buat datanya itu yang terupdate setiap bulannya, setiap bulan diupdate data terbaru, setiap bulan diupdate begitu Pak. Nah, itu latar belakang. So, itu latar belakang. Coba tulis itu. Tulis sehingga masuk di tulisan miring-miring ini itu. Coba. Bagaimana kau mau tulis itu? Tentu tidak berkasihan-kasihan ditulis itu. Apa sebetulnya tidak begitu. Yang susah itu, yang susah mau menulisnya dengan disiplin tata bahasa yang baik dan benar. Cuma itu lebih susah. Kalau mengerti. Nah, itu yang kau bilang tadi itu. So itu latar belakang itu. Sehingga muncul kau punya ide gagasan. Tapi bagaimana caranya menulis? Benar enggak? Iya, Pak. Iya, tak? Iya, Pak, ya. Nah, tapi bisa tuh kalau pelan-pelan ditulis itu tadi itu yang tadi barusan kau cerita itu. Nah, itu. Ini ada. Terus. Oke, lanjut. Nah, kondisi saat ini sama ceritanya juga sama seperti itu. Kondisi ini. Tinggal dipersingkat lagi. Nah, baru penetapan isu. Nah, ini sudah mulai ditapis secara ilmiah. Kan tidak boleh tuh isu satu-satunya muncul dari langit, toh. Cuma di latar belakang di lembar awal itu sudah bisa ada garis-garis besar. Nah, di sini mulai muncul. Berapa isu kau ambil? Sebenarnya 4, cuman karena kemarin yang saya sempat dengar Bapak bilang minimal 3 boleh, jadi di sini saya baru masukkan sekitar 3. Boleh lah, 3 boleh. Ya. Berarti kau ini tipikal orang yang mana yang lebih gampang, itu yang kau ambil. Tidak suka tantangan ya? Oke, terus. Ini untuk analisisnya. Untuk analisis dampak isu belum sempat saya buat, Pak. Ya. Ya, jadi sudah masuk ke visi. Mana bab 2? Bab 2. Manfaat nilai-nilai dasar ASN. Ya, nah ini kan ini ada akutabilitas. Ya, terus seperti ini yang saya maksud. Nasionalisme. Cuman yang saya masukkan indikatornya, Pak, nilai sama indikatornya. Iya, sudah ini yang betul. Ya. Tapi ini jangan cuma masuk-masuk doang begitu. Ini mesti dihafal ini. Mesti dipahami betul. Karena itu yang mau dipakai nanti ke ke analisis rancangan aktualisasi di tabel nomor 5 itu. Nah, terus apa lagi? Etika stop. Etika tunggu dulu. Etika publik Anda dapat dari mana ini? Oh iya. Anda dapat dari mana?
Ini di modul atau WI-nya yang kasih? Oh, yang sempat saya dapat yang dari modul-modul, Pak. Ah, Tapi nanti bukan saya modul. menyesuaikan soalnya, iya nanti tadi baru saya ingat yang sempat Bapak bilang untuk etika publik kan ada 14. Sementara di Ya. sini saya punya yang 8 itu. Jadi nanti saya Tidak, ganti. kalau WI pengampunya ini dikasih tahu ya apa boleh buat. Saya itu mengikut saja toh. WI pengampunya kasih yang mana? Yang 14 atau yang ini? Ada sih kalau yang di mods yang yang di MOC itu ada yang 14, Pak ya. Tidak, waktu WI pengampu agenda 2. Yang mana diberitahu? Yang 14 atau yang ini? Kemarin. Iya, yang 14 kayaknya, Pak ya. Itu. Ini berarti kau contoh di seniormu barangkali ini, ya. Oke lah. Terus cuma itu saja, itu cuma komitmenmu itu. Kalau ini sudah betul ini. Ini perlu dipahami nih, nilai sama indikator. Ingat itu, nilai indikator. Nilai indikator itu. Kalau anti korupsi dalam kurung jujur. Nah, gitu. Nah, nanti indikatornya itu ada uraian setelah tabel. Di bawah tabel. Nah, anti korupsi yang kamu maksud adalah yang kamu gunakan itu, yang kamu mau urai itu peduli. Nah, atau dalam kurung mandiri, atau misalnya peduli, mandiri, gitu. Jadi diperkaya dia. Oke, dan seterusnya. Silakan tabel. Yang lain ikut saja ini. Semua 9 orang itu ikut ini, kecuali etika publik itu pakai 14. 14. Nah, sama semua ini. Tidak apa-apa, titik komanya kasih sama saja. Karena ini mungkin juga biar oke, terus cepat saja. Untuk sementara baru sampai sini, Pak. Hah? Untuk sementara baru sampai sini. Untuk tabel kegiatannya belum sempat saya buat, tapi sudah mulai di konsep-konsep sedikit. Oke, berbagi ya supaya irit pekerjaan. Silakan kalau ini kan sama. Beritahu sama temanmu kecuali etika publik pakai 14. Yang ada di MOC, ya, yang ada di modul. Ya, Pak. Siapa? Yang lain. Masih ada 10 menit lagi. Belum bisa kita pemahaman Anda keterkaitan agenda 2, agenda 3 karena belum ada yang jadi. Kalau ada sudah pasang itu saya mau, kecuali tadi yang kedua itu, siapa yang kedua tadi? Sudah ada sedikit. Kalau masih ada lagi yang mau berkontribusi supaya sudah ada gambaran yang lain gitu. Apa-apa deh, namanya kita ini baru 2 kali pertemuan ini, saya anggap malah progresnya bagus ini. Bagus progresnya untuk angkatan 85. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? 2, Pak. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya? 2. Pak lupa jadwal terlalu banyak sekali ini ya. Kelompok 2. Oke. Silakan yang sudah daripada saya tunjuk karena kebetulan siapa lagi? Rizky. Silakan Rizky. Dari BKP SDM. Yang lain menyimak. Izin Pak, Ya. tugas ada di laptop yang satu Pak, bukan yang laptop di sini. Oh, ya oke dan. Stacy? Stacy apa Stacy? Stacy. Sampai di mana sudah ngana Stacy? Kalau punya saya Pak, jujur saya baru latar belakang karena saya kemarin baru sempat ketemu mentor, itu sudah agak malam. Oh, iya. Ya, kami sudah diskusikan. Jadi judulnya itu tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencemaran lingkungan. Cuman yang jadi pertimbangan saya Pak, ini tidak masalah kalau saya lebih ke
masyarakat. Artinya kan ada kebijakan yang harus dikeluarkan dari dinas. Kalau sudah berkaitan dengan masyarakat, itu yang jadi pertimbangan saya sejauh ini, Pak. Makanya saya masih bingung juga konsultasi dengan mentor seperti apa. Begitu, Pak. Mungkin ada bimbingan dari Bapak. Jadi kalau saya tunggu hasil dari mentor. Tak boleh saya mendahului mentor. Ya, pokoknya saya tunggu apa yang mentor sudah arahkan, itu yang kita sepakati. Gitu. Siap. Itu juga termasuk etika juga, itu etika publik. Saya sudah menanamkan nilai-nilai juga. Ya tak? Sudah ya? Ini kenapa? Ada yang mau ditanyakan? 10 orang? Terkait ini siapa mau bertanya? Secara umum dulu. Berarti tidak ada masalah ini. Cuma memang masih dalam proses ya. Masih dalam proses mungkin penulisan. Renaldi, silakan Renaldi. Renaldi, raise hand. Iya, Nah, iya Pak. Izin Pak, mohon maaf kamera saya blur ini Pak. Ada permasalahan sedikit di kamera laptop. Iya Pak, boleh saya share screen Pak. Tapi saya punya ini masih mentahannya saja ini Pak. iya, boleh. Tapi Tentang- sudah dianu dengan mentor. Sudah. Renaldi. Sudah ya? Iya sudah Pak. Iya. Ini Pak, di tabel analisis APKL ini, yang saya angkat di sini ada 3 Pak. Yang pertama adalah pembelajaran masa pandemi COVID-19. Yang kedua, ini kesadaran peserta didik mengenai pentingnya kebersihan sekolah. Dan yang ketiga, kenakalan siswa pada jenjang SMP atau MTS. Jadi di sini yang menjadi isu saya itu sudah dikoordinasikan dengan mentor. Itu adalah pembelajaran masa pandemi COVID-19. Jadi Pak, di sini yang saya tanyakan di sini kan di tabel APKL saya cuma satu saja yang memenuhi syarat. Jadi langsung saya bagikan di USG-nya Pak, di masalahnya itu, atau mencari akar penyebab dari masalahnya itu. Kenapa? Di sini kan pembelajaran. Biasanya ini kan di APKL kan kelihatan 2 ini. Oh, Di APKL yang memenuhi, satu Pak. Jadi saya USG masalahnya itu Pak. Seperti yang pertama, rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran PPKN pada masa pandemi, dan yang kedua, kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar sudah jauh dari Iya. Kalau kan kau yang meramu ini barang. Apalagi memang kau sudah jatuh cinta itu di pandemi itu. Artinya biarpun 100 isu, tetap kau pilih itu pandemi itu. Kira-kira begitu ya. Anestesi, suka tahu nggak anestesi ya? So tidak bagara kau punya ini. Signal lagi. Jaringan Pak kayaknya. Jaringannya. Jaringan susah sekali. Yang lain? tes. Renaldi. Iya, tes Pak. Kenapa Maaf, tadi? Jaringan Pak. Boleh saya screen? Ya,
Saya ulangi Pak, di sini rumusan gagasan pemecahan isu masalahnya itu ya, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif bagi siswa untuk memikirkan minat belajar mata pelajaran PKN siswa SMP Negeri 2 Banggai terutama pada masa pandemi. Kemudian kegiatannya itu apa? Ada 5 di sini. Yang pertama, mengkoordinasikan dengan kepala sekolah selaku mentor. Kemudian yang kedua, menyiapkan RPP serta membuat media pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga adalah trying pada pembelajaran, yaitu percobaan pada pembelajaran. Yang keempat adalah evaluasi. Yang kelima adalah kolaborasi siswa, guru, dan orang tua tentang hasil belajar siswa tersebut. Ini mengenai rumusan ini, saya lihat 10 kilo dari panjang ini. Mengenai rumusan. Coba sederhanakan lah. Kau guru apa nih? Bahasa Indonesia? Ah? Renaldi? Tes. Itu rumusan gagasan yang terlalu panjang begitu. Disederhanakan, tapi tidak kehilangan makna. Tidak kehilangan makna untuk menjawab isu. Itu kan kalau panjang, nanti setengah mati nanti. Begitu ini yang diangkat. Baru judulnya apa nanti? Judulnya. Kalau judulnya saya belum tentukan. Ya, gambarannya ya ini. Gambarannya ini. Kan saya bilang kemarin seperti itu, ya. Bahwa isu itu masalah yang ada di institusi kita. Gagasan adalah pada umumnya sebagai jawaban daripada isu. Nah, gagasan itu biasanya ditarik untuk menjadi judul. Tinggal dilengkapi sedikit sehingga nampak fokus dan lokusnya. Fokus temanya, tema akan dibahas, dan lokusnya adalah tempat di mana kita bekerja. Ini masih agak panjang ini ya. Coba disederhanakan lagi. Iya, siap. Ini Pak yang saya mau tanyakan tentang analisis ini Pak. Apakah ini memang yang kan saya dapat di APK kan cuma satu yang memenuhi syarat. Kemudian saya di USG-nya itu saya bagikan itu dia punya masalah-masalah dari pembelajaran masa pandemi ini. Di APKL kau sudah dapatkan cuma satu ya? Iya. Ya berarti diulang lagi dia di USG. Di USG berarti memang cuma itu. Diurut lagi. Diurut lagi dia. Diambil satu di situ. Ambil yang tinggi poinnya. Silakan. Naikkan lagi kursornya. Tabel berikut. Ini apa ini rendahnya? Udah. Terakhir. Disempurnakan lagi, Renaldi. Jaringannya kurang bagus. Oke, saya kira sementara begitu dulu. Ini 21.31 sudah. Masih banyak waktu. Asal gunakan ya. Ada sudah kamu tulis bab 1, bab 2, segera di-share. Dari Japri langsung ke saya, di situ nanti insya Allah. Carikan, kita konsultasikan di situ. Nanti jangan bosan-bosan ya. Saya bertanya karena coach itu lebih banyak. Ini lebih banyak ke dulu arahan secara umum. Kalau sudah dapat anunya baru kita secara teknis coaching orang per orang. Japri langsung. Saya kira demikian. Sementara saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Abu Bakar Dali sudah membersamai teman-teman dalam proses pembimbingan ini. Mudah-mudahan di kali yang kedua ini sudah lebih utuh mendapatkan arahan-arahan untuk bagaimana menyusun rancangan aktualisasi nanti insya Allah. Jadi nanti berarti kita secara jadwal ada jeda kurang lebih sekitar 11 hari. Ya, memang Ujian masih nanti lama. tanggal 2 insya Allah Oktober. Iya, Berarti nanti untuk ini kan masih lama, tapi jangan pandang enteng waktu. Itu setiap ada progres segera Izin japri Pak, ke mau saya. bertanya Pak. Izin Pak Abu. Kalau Nah, kita share di grupnya yang sama-sama dengan Pak Abu itu bisa Pak? Untuk kalau boleh, kita sudah silakan. buat tuh, ya. Nanti kita harusnya minta penilaian dari Bapak. Boleh. Ya. Bahkan kalau mau kita ketemu lagi seperti ini, bagusnya sih malam atau begini boleh juga. Tapi mesti lapor lagi. Itu sudah di luar jadwal itu lagi. Ini kan memang terjadwal di ini secara resmi ini. ya. Kalau biasanya inisiatif peserta bikin sendiri atau silakan Pak Ahmad kalau tapi tergantung juga apakah saya ada waktu atau apa. Ya. Kalau mau di grup boleh, mau japri juga boleh. Ada kan orang biasanya tidak mau masalahnya dibahas di tempat yang ramai begitu. Padahal itu juga ada manfaatnya. Yang lain bisa menyimak. Gitu. Mana-mana saya mengikut saja. Ya, itulah maksud saya tadi. Meskipun kita masih ada jeda 11 hari, tapi tetap menutup kemungkinan untuk komunikasi, saling bertukar pikiran dan konsultasi di ruang grup WA atau nanti barangkali di Zoom. Nanti memang tadi seperti Pak Abu sampaikan, kalau memang ada kesepakatan untuk bertemu lagi di Zoom seperti ini, ya silahkan diinisiasi. Mungkin menggunakan akun yang lain, karena ini kan akun kantor ya, jadi tidak enak kita untuk gunakan. Betul. Karena ada kelas-kelas tertentu yang menggunakan. Kalau yang Jadi itu barangkali kalau yang tidak berbayar itu dia 45 menit ya. Iya, terbatas itu Pak. Terbatas dia. Hanya 40 menit kurang lebih. Jadi setelah itu putus, kemudian sambung lagi. Bisa jadi sambung menyambung ya. Oh, iya. Bisa 1 jaman kayaknya Pak, boleh. Pernah setting 1 jaman bisa. 1 jam ya. Iya, bisa setting, bisa nanti saya lihat settingannya. Kalau teman-teman sepakat mungkin kurang konsultasi. Ya kalau mau saya siap, tapi jamnya pilih jam-jam begini, Mbak Daisa. Jadi mungkin teman-teman sudah siap dengan bahannya, mungkin nanti coba kita buatkan link. Ya gitu. Ya, makasih Pak. Biar 1-2 saja dibahas, yang lain menyimak, baru dia sesuaikan. Kayak gini kan sudah mulai ada sudah mulai dari pertemuan pertama tipis-tipis, ya sekarang sudah mulai ada progres lah pemahaman. Oke, saya kira demikian. Ya, baik. Saya kira begitu teman-temannya. Nanti silakan dikomunikasikan lagi di grup WA kesepakatannya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita, saya mohon kesediaan Ibu Sri Dewi untuk memimpin doa. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada malam ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, Bapak Ibu. Baik.